Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Nurul Syahputra. Saya berasal dari Universitas Radina Weta Taman Siswa. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang daerah saya, yaitu Kepulauan Natuna. Saya akan membahas tentang sejarah asal-usul nama Natuna. Natuna adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten ini terkenal dengan penghasil minyak dan gas. Natuna sendiri sangat kental dengan budaya Melayu. Dan hewan khas dari Natuna adalah kekah yang hanya hidup di Kepulauan Natuna itu sendiri. Selanjutnya, asal-usul nama Natuna. Pada abad ke-7 di belahan barat Nusantara berdirilah kerajaan maritim Sriwijaya yang menguasai jalur-jalur pelayaran sebelah utara melalui Laut Cina Selatan. Seorang pendeta Cina yang bernama Ai Xing pada tahun 671 Masehi singgah di kerajaan Sriwijaya, memberitakan tentang perjalanannya ke Sriwijaya dalam bukunya, yaitu Tang Yuku Fo Fakao Seng Chuan. Di antaranya mengisahkan perjalanan laut Ai Xing di Laut Cina Selatan dan singgah di gugusan pulau-pulau, dan ada yang besar dan ada yang kecil. Pulau besar dalam bahasanya disebut Nan Toa. Nan berarti pulau dan Toa berarti besar. Jadi artinya adalah pulau besar. Bermula dari sebutan Nantoa, inilah sejarah Natuna berawal. Pelaut-pelaut Majapahit dalam perjalanannya selalu menyinggahi Pulau Natuna. Di pulau ini ada beberapa tempat telah ada penghuninya, antara lain Segeram, Selaut, dan Setahas. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, putra Sultan Mahmud Shah Ai, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah, mendirikan kerajaan Johor pada tahun 1530 sampai 1564 Masehi. Pada masa pemerintahan beliau menempatkan atau mengangkat Datuk Kaya sebagai wakilnya, yaitu Pulau Serindip atau Natuna sekarang. Menurut kisahnya, Sultan Johor mempunyai seorang putri yang bernama Engku Fatimah yang sejak kecilnya mengidap sakit lumpuh. Oleh karena itu Sultan merasa malu, maka Sultan mengambil keputusan untuk membuang putrinya. Secara diam-diam, hal ini memang sudah dipersiapkan oleh pihak istana Johor untuk kelengkapan keberangkatan, yaitu 7 buah pejajak atau perahu dengan segala perlengkapannya, termasuk pegawai serta inang dayangnya yang semuanya berjumlah 40 orang. Setelah berhari-hari mengarungi laut tanpa tujuan, sampailah iring-iringan putri Engku Fatimah itu di pulau-pulau Siantan, dan mereka mengambil kesempatan untuk beristirahat di pulau-pulau tersebut. Setelah selesai beristirahat, mereka segera melanjutkan perjalanannya berhari-hari. Mereka mengarungi lautan dan sampailah iring-iringan putri Engku Fatimah di Tanjung Galing Pulau atau Sabang Oon. Setelah melihat tempat untuk bermukim kurang memuaskan, mereka memutuskan melanjutkan pelayarannya ke Segeram. Akhirnya iring-iringan itu terdampar di Kukuk atau Pulau Pasir atau Jali di muara Sungai Segeram, dan dari sini mudiklah perahu-perahu itu masuk ke Sungai Segeram dan berlabuh dekat suatu perkampungan. Mendengar kedatangan Engku Putri Fatimah dari Sultan Johor, maka Datuk Kaya Indra Pahlawan mengingat kedatangan sang putri membawa mahkota kerajaan yang memerintahkan dari Sultan Johor. Maka dengan senang hati Datuk Kaya Indra Pahlawan menyerahkan kekuasaannya kepada sang putri. Penyerahan itu diterima dengan senang hati oleh Engku Putri Fatimah serta mengajak rakyatnya untuk membangun pemerintahan baru. Di Segeram ada seorang yang diberi gelar dengan Demang Megat.
Alkisah menceritakan dengan Demang Megat ini adalah seorang yang hanya di atas rakit bulu betung atau aur. Maka bertemulah rombongan Engku Putri Fatimah dengan Demang Megat di daerah Segalang tersebut. Pada pertemuan ini Demang Megat diajak berbahasa Melayu. Rupanya Demang Megat hanya bisa berbahasa Siam dan beragama Buddha. Kemudian Demang Megat diislamkan oleh para pengikut Engku Putri Fatimah. Kemudian dikawinkan dengan Engku Fatimah. Setelah upacara perkawinan itu, Megat diberi gelar orang kaya Serindit, Dina Mahkota. Adapun maksud dari Dina adalah berasal dari keadaan dari Engku Putri Fatimah yang merasa dirinya hina karena cacat, lumpuh serta dibuang oleh ayahnya. Maka sekitar tahun 1610 Masehi, sejak kedatangan Engku Fatimah ke Pulau Serindit dan setelah Demang Megat bergelar orang kaya Serindit Dina Mahkota, mulailah Pulau Serindit pemerintahannya sendiri dari kerajaan Johor atas kuasa Engku Putri Fatimah yang berpusat di Segeram. Megat memerintahkan rakyatnya membuat sebuah mahligai, tempat bersemayam Engku Putri Fatimah. Mahligai ini dibuat dari bahan kayu bungur. Maka dari nama kayu bungur inilah Pulau Serindit berganti nama menjadi Pulau Bunguran. Berawal dari kebiasaan pendeta Cina Ai Sing menyebut pulau besar dengan nama Nantua. Kemudian disebut oleh lidah orang Melayu menyebutnya Natuna hingga sampai sekarang. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Jangan lupa share untuk videonya ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.